Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Saul Fatimah, saya Cahya Dika, saya Sofia Nurjana, saya Naila Amanda, saya Gusti Nur Anisya Amelia. Di video kali ini kami ingin menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan, seperti bernafas, memerlukan makanan atau nutrisi, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Ciri-ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati. 1. Bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen O2 yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida C2. Berikut sistem pernapasan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sistem pernapasan pada manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Pada hewan, sistem pernapasan bervariasi. Ada yang menggunakan paru-paru, mamalia burung, insang, ikan, trakea, serangga, atau kulit. Tumbuhan juga memiliki sistem pernapasan sendiri, termasuk stomata, lentisel, dan akar. Memerlukan makanan atau nutrisi. Memerlukan makanan atau nutrisi adalah kebutuhan dasar bagi semua makhluk hidup. Pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Makanan atau nutrisi dikelompokkan menjadi makronutrien dan mikronutrien. A. Nutrisi makronutrien. 1. Karbohidrat. Sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat ditemukan dalam berbagai makanan seperti nasi, roti, dan buah-buahan. 2. Protein. Berperan dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein dapat ditemukan dalam makanan seperti daging, ikan, telur, dan susu. Lemak termasuk penyerap vitamin, pelindung organ, dan sumber energi. Lemak dapat ditemukan dalam makanan seperti minyak, alpukat, dan kacang-kacangan. B. Nutrisi mikronutrien. 1. Vitamin, yaitu zat anorganik yang umumnya tidak dapat dihasilkan oleh tubuh sehingga harus didapatkan dari makanan yang dikonsumsi. 2. Mineral, merupakan mikronutrien yang sama pentingnya dengan vitamin. 3. Bergerak. Semua makhluk hidup bergerak meskipun tidak harus berpindah tempat. Gerak dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Gerak aktif, yaitu gerak yang terjadi karena otot tubuh diperintahkan untuk bergerak. Contohnya, gerak pada manusia dan hewan saat berjalan. 2. Gerak pasif, yaitu gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan, umumnya terjadi pada tumbuhan. Pekat terhadap rangsangan. Pekat terhadap rangsangan adalah kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsangan dari luar, berupa sentuhan, yaitu tumbuhan putri malu yang mengunturkan daunnya saat disentuh cahaya dan rangsangan lainnya. Tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Contohnya adalah pertumbuhan tinggi badan, berat badan pada manusia. 6. Berkembang biak. Berkembang biak adalah proses biologis di mana makhluk hidup menghasilkan keturunan baru yang serupa dengan dirinya. Cara perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar adalah beranak, contohnya seperti kucing. Ovipar adalah bertelur, contohnya seperti ayam. Ovovivipar adalah bertelur dan beranak, contohnya seperti ular. Cara perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu kawin generatif, tak kawin vegetatif. 7. Mengeluarkan zat sisa. Proses pengeluaran zat-zat sisa yang berbentuk cairan, tetapi cairan tersebut sudah tidak bermanfaat lagi bagi tubuh seperti keringat, urin, serta uap air. 8. Beradaptasi. Adaptasi adalah penyelesaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Contohnya adalah bunglon dapat merubah warna kulitnya, ikan bernapas di air karena insang. Sekian video penjelasan dari